Berdiri. Ucap. Ucapkan salam. Iya, selamat pagi. Silakan duduk kembali. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum dimulai, Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ada dua, Bu. Tiga, Bu. Iya, siapa yang NPK 3 orang ya? Yang tidak hadir? 2 orang, Bu. Siapa? Fitri sama Oh iya. Kenapa keterangannya? apa, Bu? Tidak ada keterangan ya? Ada keterangan. Ya, sebentar ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu kepada kedua kelas. Silakan untuk memulai membuka bukuannya. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa dengan kepercayaan masing-masingnya. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, untuk kehadiran hari ini ada beberapa anak yang tidak hadir tanpa keterangan ya tadi ya. Kemudian ada yang 3 orang ikut ANBK. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, nah sebelum kita membahas materi ini, minggu lalu kita sudah membahas materi tentang apa? Ya, tentang hak asasi manusia. Apa itu HAM? Berangkat dari etika pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk hidup Tuhan yang Maha Esa. Ya, hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia yang sudah ada sejak dia lahir, ya kan? Kemudian ada juga yang membahas tentang apa? Kasus-kasus pelanggaran HAM. Di antaranya ada penyebabnya. Nah, kasus itu terjadi itu kan ada penyebabnya. Ada penyebab dari faktor Internal dan eksternal. iya, ada faktor internal dan eksternal. Kemudian ada faktor internalnya apa? Sikap egois atau selalu mementingkan diri Iya, sendiri. ada sikap egois, mementingkan diri sendiri, tidak memikirkan perasaan orang lain, itu juga termasuk sikap egois. Kemudian apa lagi? Kita Rendahnya kesadaran HAM. iya, rendahnya. Kita karena rendahnya kesadaran HAM tadi sehingga orang tersebut melakukan pelanggaran HAM. Kemudian selain pelanggaran HAM, yang terakhir tentang apa kemarin? Itu terakhir itu. Jadi itu tadi berkenaan dengan materi kita yang telah lalu yaitu berkenaan dengan hak asasi manusia. Kemudian di sini bahwa benar. Jadi kalau jika kalian memahami materi, mengerti materi yang disampaikan, maka kalian akan dapat mempelajari materi itu dengan baik, menerima materi itu dengan baik, dan bisa mengambil manfaat dari materi tersebut. Manfaatnya apa? Nah, kalau kalian paham tentang HAM, tentunya kita tidak akan melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Baik, nah sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, supaya kalian lebih bersemangat dalam pembelajaran, kita menyanyikan sebuah lagu wajib nasional. Oke, kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, sejak pulau-pulau, samudra yang menjadi
nasional supaya kita tahu. Ini lagu juga mengisyaratkan kan bahwa menceritakan negara kita Indonesia itu beragam. Dari Sabang sampai Merauke itu beragam, ya kan? Ada suku, budaya, bahasa yang berbeda-beda. Tapi negara kita walaupun berbeda, kita lanjutkan ke materi ya. Materi kita pada hari ini yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sebelum masuk ke jauh lebih ke materi, nah kita pada diskusi dasar kita, yaitu nanti dengan mempelajari materi ini yang berkaitan di dalamnya itu ada menghargai nilai-nilai ketuhanan sesuai Undang-Undang Dasar 1945, kemudian berperilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila, kemudian mengkaji sistem dan dinamika serta menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi di negara kita. Kemudian tujuan pembelajaran kita dengan melalui metode PBL Project Learning itu nanti diharapkan kalian mampu untuk mengidentifikasi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan benar, serta melalui nanti akan ada diskusi dan tanya jawab. Itu diharapkan kalian mampu menjelaskan apa itu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian nanti akan ada pembagian kelompok. Kelompok itu kita bagi kelas ini menjadi 4 kelompok sesuai yang sudah Ibu arahkan kemarin ya. Nah, oke, kita masuk dengan diawali dengan mengamati sebuah video. Nah, nanti Ibu akan menayangkan sebuah video, silakan diamati, dilihat ada apa di sana. Nah, nanti setelah itu, setelah kalian perhatikan, kalian akan setelah mengamati video, ungkapkan pemahaman kalian berkenaan dengan video tersebut. Nah, baru nanti kita akan melakukan tanya jawab dengan video ini. Ya, jadi tolong diamati, ini video yang akan Ibu tayangkan. Amati dan dengarkan ya.
Baik, sampai di sini dulu. Sudah bisa melihat video yang ditayangkan tadi? Bisa menangkap apa yang sedang mereka ungkapkan, ya kan? Di sini ada yang saya lihat ada beberapa mahasiswa, banyak, ya kan? Banyak, bahkan dia tidak hanya dari satu universitas, tapi bisa mereka tergabung beberapa kampus. Ya. Oke, silakan menyatakan mewakili 1, 2, atau 3 orang untuk hasil pemahamannya dari video ini. Silakan angkat tangan. Gampang. Mahasiswa yang menyatakan Jokowi harus diberi lampu merah karena kondisi negara yang semakin buruk dari kenaikan segala barang dan sebagainya. Iya, benar sekali. Jadi di sana ada menyatakan bahwa
Presiden kita dikatakan di situ Jokowi harus diberi lampu merah karena memang dinyatakan kondisi negara kita itu sedang tidak baik. Kemudian ada yang lainnya? Baik. Ya, silakan. Mahasiswa yang tergabung dari kampus, mereka melakukan demonstrasi berkenaan dengan protes terhadap presiden. Ya, betul sekali. Jadi itu tadi ada beberapa kampus, makanya mereka bergabung. Jadi tidak hanya satu universitas saja, tapi dari sekian universitas mereka bergabung untuk menyatakan protes kepada Presiden. Yang lainnya ada lagi? Ya. Peristiwa yang terjadi berdalil di mana mahasiswa melakukan demokrasi bersatu dari hati menentang kebijaksanaan presiden. Ya, jadi pada intinya mereka itu sepakat untuk menentang kebijakan dari presiden karena kebijakan itu membawa dampak yang buruk bagi masyarakat. Bahasa dalam kondisi ini masyarakat dalam perekonomian menengah ke bawah, kan seperti itu. Oke, itu sepintas setengah dari perjalanan penayangan video. Kalian sudah mulai memahami apa yang ditampilkan dari video ini, apa yang dilakukan mereka, dan apa yang terjadi, ya kan? Nah itu, ini berkaitan dengan materi kita, adanya sistem dinamika dan demokrasi. Oke, baik, di sini akan Ibu berikan penjelasan tentang. Baik, jadi dari video tadi yang ditayangkan itu ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Ya, apa itu yang pada awalnya apa sih demokrasi, ya kan? Nah, jadi di situ ada apa itu demokrasi? Iya, ya, di situ ada berasal demokrasi itu berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat, kemudian kratos yang berarti pemerintahan. Jadi pada intinya itu dengan pengertian itu demokrasi itu bisa diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kemudian ada menurut salah satu ahli yaitu Abraham Lincoln yang menyatakan demokrasi adalah Suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. iya, suatu sistem pemerintahan yang dimana dia diberikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi lebih mengarah semuanya prosesnya itu melalui rakyat di sini. Nah, kemudian klasifikasi demokrasi itu sendiri ada beberapa, di antaranya yang pertama yaitu berdasarkan berdasarkan titik berat pandangnya, yaitu berat perhatiannya, yaitu yang termasuk di dalamnya ada demokrasi formal, kemudian material, dan gabungan. Kemudian ada yang berikutnya yaitu berdasarkan ideologi. Ada di antaranya di dalamnya yaitu demokrasi liberal dan demokrasi syariah. Kemudian selanjutnya berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat itu ada demokrasi langsung dan kemudian yang selanjutnya itu tentang prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi itu diantaranya itu menyelesaikan perselisihan secara damai, sehingga tidaklah terjadi kondisi seperti tadi, demonstrasi, kemudian tawuran dan sebagainya. Bagaimana prinsip demokrasi itu supaya kita menyelesaikan segala sesuatu perselisihan atau permasalahan itu dengan cara yang damai. Kemudian menjamin terselenggaranya perubahan juga secara damai. Ya, kalau tadi ada kebijakan gini gitu, itu akan terjadi perubahan. Makanya perubahan terjadilah kenaikan harga barang, terjadilah ketidaksepahaman antara rakyat dengan pemimpin, sehingga bagaimana kita menjamin terselenggaranya segala perubahan itu secara damai. Kemudian menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan dan menjamin tegaknya keadilan. Itu prinsip demokrasi. Kemudian selanjutnya ada dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Di situ ada prinsip demokrasi Indonesia, yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Ya, intinya kalau kita ini semuanya beragama, percaya, punya keyakinan itu untuk melakukan hal yang buruk itu bahasanya kita berpikir kembali, oh ya, ini ada konsekuensinya. Tentunya kalau berkaitan dengan Tuhan itu ada hal-hal yang memang dilarang dalam agama. Kemudian demokrasi dengan kecerdasan, kedaulatan rakyat, rule of law, kemudian bisa kuasa negara, HAM dan kemakmuran yang
keadilan sosial. Kemudian periodisasi, ada periodisasi atau perkembangan demokrasi Pancasila itu ada dimulai dari pada periode 1945 hingga sampai tahun 98 sampai saat ini. Itu periodisasi dari demokrasi Pancasila. Kemudian ya, ini tadi sepintas tentang materi kita hari ini. Jadi ini ada oke dulu, sebelum kita lanjut ke LPPD dulu, sampai di sini ada yang ditanyakan berkenaan dengan materi kita. Ya, silakan. Apa untuk mewujudkan negara demokrasi, apakah harus ada kerjasama antara pemerintah dan rakyat? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ada yang menanyakan bahwa apakah perlu adanya kerjasama antara rakyat dengan pemerintah untuk mewujudkan demokrasi ini? Ya, sebelum ibu jawab mungkin teman-temannya ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Secara logika aja kan? Ya, silakan. Ya, pemerintah perlu bekerjasama dengan rakyat atau paling tidak kepada wakil rakyat yang dapat menampung aspirasi dan melindungi rakyatnya, sekaligus dapat menciptakan sistem pemerintahan yang dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya baik di kota maupun di desa. Iya, benar sekali. Jadi memang perlu adanya kerjasama antara rakyat dengan pemerintahan. Karena kalau tidak ada, nah itu bagaimana kerjasamanya? Apakah kita langsung datang ke sana, ataukah kita yang langsung menemui presiden? Tidak. Tetapi itulah tadi adanya gunanya beberapa yang dikatakan Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka yang mewakili kita. Jadi bukan mereka lagi temuin itu kita yang langsung pergi ke Jakarta ketemu, itu tidak mudah seperti itu ya kan? Karena prosesnya tidak mudah untuk menemui pejabat-pejabat tinggi itu, apalagi presiden tidak mudah. Sehingga salah satu upayanya supaya aspirasi kita masyarakat yang baik itu berada di kota maupun di desa, walaupun cenderung itu kebanyakan yang lebih diperhatikan itu kan masyarakat di Kota. Kita yang di kampung ini yang di pelosok biasa justru lebih terabaikan, ya kan? Ya, Bu. Makanya ada pemilihan calon legislatif, itu calon-calon orang-orang yang menjadi wakil kita untuk menyampaikan keinginan kita, maunya apa sih di desa kita ini, kurang apa, di kampung kita ini bagaimana, oh tidak ada jaringan internet, tidak ada sinyal, itu bagaimana mereka menanggapi atau membuat supaya kampung ini lebih maju lagi kan, misalkan seperti itu. Nah, itu gunanya kerjasama antara pemerintahan dan rakyat. Tapi kalau tidak ada kerjasama, kemudian mereka punya tanggung masing-masing, pakai masing-masing, ya habislah negara kita, ya kan? Nah seperti itu. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Apa contoh pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari? 1. Mengusahakan kebebasan. Oke, jadi tadi setelah pembahasan materi, ada satu lagi pertanyaan tadi dari siapa? Ya, silakan. Apa contoh pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ada contohnya. Apa sih contoh pelaksanaan demokrasi yang kita bahas tadi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Ada yang ingin menjawab? Ya, silakan. Menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban, membiasakan diri bertindak demokrasi dalam segala hal. Ya. Jadi ada dikatakan di situ yang pertama yaitu apa Rami? Menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung Ya, jawab. menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. Jadi kalau yang namanya kita diberikan sebuah kebebasan, itu bisa mempertanggungjawabkan kebebasan tersebut. Jangan mentang-mentang bebas, lalu bebas sesuka hatinya, tanpa memikirkan perasaan orang lain, tanpa memperhatikan hak orang lain. Kemudian kita boleh menuntut hak setelah kita melakukan kewajiban. Jangan kita maunya menuntut hak terus, tetapi tidak mau melakukan kewajiban. Sama halnya seperti orang bekerja. Dia maunya digaji terus, tapi dia tidak mengerjakan apa sih? Ya, Bu. Jadi dia harus seimbang. Bekerja dulu baru bisa mendapatkan gaji. Melakukan kewajiban dulu baru bisa menuntut hak. Nah, itu salah satu ada beberapa contoh pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu penjelasan tentang materi. Kemudian kita lanjut ke
tugas kelompoknya. Ya. Nah ini adalah tugas kelompok kalian yang dimana tadi sudah kita bagi menjadi 4 kelompok, ya kan? Ya, Bu. Nah, 4 kelompok itu kelompok. Oke, sebelum Ibu jelaskan pembagian tugasnya, silakan berbaur dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Berarti geser 4. Kemudian itu sudah 4, ini 4. Oke, baru 3. Jadi dulu kan berkelompok, jangan seperti ini. Ya, jadi dari tugas-tugas kelompok kalian bisa dilihat kalian boleh mencari dari sumber manapun, dari buku paket, kemudian atau mungkin bertanya dengan sesama anggota kelompok, mungkin ada yang tahu, ya silakan mencari jawaban dari permasalahan yang disampaikan oleh kelompok masing-masing. Dari kelompok 1, 2, 3 dan 4. Kemudian silakan tuliskan dan nanti kita menyajikan satu persatu di depan. Oke, jadi sudah selesai dalam diskusiannya. Jadi sekarang kita kasih kesempatan pada kelompok 1 untuk menyajikan apa yang menjadi hasil diskusi dengan kelompoknya, dan kelompok lain boleh bertanya atau ingin menanggapi. Kepada kelompok 1, silakan. Analisis tentang perbandingan demokrasi liberal dan demokrasi rakyat. Demokrasi liberal Yang lainnya dengarkan. adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan dan atau individualisme, kekuasaan pemerintah yang terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak semena-mena terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Sedangkan demokrasi rakyat yang didasarkan pada pemahaman Itu orang dari kelompok 1. Kelompok lainnya ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya? Oke, silakan. Sebutkan tokoh yang mengungkapkan pendapat tentang demokrasi rakyat. Ya, jadi dari kelompok berikutnya itu menanyakan tokoh yang menyatakan apa? Demokrasi. Ya, silakan ditanggapi kelompok 1. Ada 2 tokoh yang mengemukakan pendapat tentang demokrasi rakyat, yaitu yang pertama Mr. Cranberg, demokrasi rakyat lebih mendewakan pemimpin, dan juga pandangan William Budiarjo yang mengemukakan bahwa komunisme tidak hanya merupakan sistem politik, tapi juga mencerminkan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. Sudah, Bu? Ya. Bagaimana kelompok 2? Bisa diterima? Bisa, Bu. Bisa dipahami dengan kelompok yang lainnya? Oke, kemudian lanjut ke kelompok 2. Ya, saya akan bacakan hasil dari presentasi kelompoknya. Berdiri. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang berkomitmen serta setiap warga negaranya dalam bermusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan untuk negara atau bernegara secara utuh. Demokrasi tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan menetapkan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya demokrasi tidak demokrasi Itu penjabaran dari kelompok langsung. Lainnya ada yang bertanya menanggapi? Saya kelompok 1. Bisa tolong berikan contoh demokrasi tidak langsung? Demokrasi tidak langsung ya. Ya, contoh dari demokrasi tidak langsung yaitu Pemilihan ya,
mewakili dan sebagainya. Jadi melalui pemilu itu kita melalui demokrasi di mana kita tidak melakukan secara langsung ada antaranya. Nah itu tadi bahasa kelompok 1 dan 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan mereka hasil diskusi kelompoknya. Demokrasi terpimpin merupakan melahirkan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Demokrasi Pancasila. Kelompok ketiga, silakan. Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan pelaksanaan nilai Pancasila konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Ya, itu dari kelompok yang masih tentang apa kan? Demokrasi pimpinan dan Demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila. Dari kelompok yang lainnya ada yang ingin menanggapi pertanyaan atau menyatakan silakan. Presiden Soekarno menerbitkan suatu dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang selanjutnya dikenal dengan sebuah dekret Presiden 5 Juli 1959. Ya, demikian itu tadi ada pembahasan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang dimana masing-masing sudah memaparkan atau menyampaikan dari hasil diskusi kelompoknya berkenaan dengan dari demokrasi liberal, demokrasi rakyat, demokrasi langsung dan tidak langsung, kemudian demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila, serta demokrasi pada masa Orde Baru hingga pada masa reformasi. Nah, demikian dari paparan beberapa kelompok. Kemudian Oke, sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan atau ingin dibahas? Ya, jika tidak ada, kita simpulkan pembahasan kita hari ini, yaitu berkenaan dengan Islam dan dinamika demokrasi Pancasila. Kesimpulan pelajaran kita yaitu pengertian dari demokrasi itu sendiri yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kemudian klasifikasi demokrasi apa saja? Berdasarkan kebenaran perhatiannya. Dan berdasarkan Proses penyadaran rasa rakyat. kemudian prinsip demokrasi di Indonesia itu apa saja? Demokrasi yang Berketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi dengan kecerdasan. Demokrasi yang demokrasi dengan rule of law, kemudian demokrasi dengan kebebasan dan kekuasaan negara. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Ya. Demokrasi dengan keadilan dan kemerdekaan. Demokrasi dengan otonomi daerah. Demokrasi dengan itu jadi pembahasan materi kita di bab 2 yaitu berkenaan dengan sistem demokrasi Pancasila di negara kita. Untuk tugas kalian di rumah, silakan kalian mengamati gambar pada halaman 36. Itu ada 4 gambar, silakan kalian amati kemudian ucapkan dan tuliskan di buku tugas masing-masing dan dikumpulkan minggu depan. Itu pembahasan kita pada hari ini. Untuk minggu depan kita lanjut materi berikutnya. Ya Bu. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, jadi mengharapkan kalian bisa memahami
memahami materi yang kita pelajari hari ini, sehingga nantinya kalian bisa mendapatkan ilmu, memberikan manfaat, kalian bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini. Amin. Oke, kemudian kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya. Kita lanjut lagi materi kita untuk pertemuan minggu depan. Ya,